main ini aja yuk. Nggak mau, kakak nggak bisa main itu, main ini aja. Enggak ini. Ini aja. Ini. Ayah. Apa sih? Aduh, kamu kok gua berantem mulu, main apa sih? Ya, gimana ayah ceritain aja. Bosen nih, masa dari tadi Main kartu aja udah, ya ngantuk. Main kartu mulu, bosen tuh. Catur Maya. Nggak mau. Terus apa maunya? Maunya apa? Ceritain Dongeng. Iya. Dongeng kancil ya? Iya. Bosen nggak? Enggak. Oke, dongeng kancil. Dengerin ya. Di suatu kampung, perkampungan kancil, ada seorang pemuda. Pemudanya itu pemuda kancil. Namanya Mas Bagus. Mas Bagus, terus sore-sore abis nonton TV, dia ketemu sama emaknya. Mbak, aku pengen pergi. Pergi mau kemana? Kamu Bagus. Bukannya enak di kampung sendiri. Mak, aku tadi nonton televisi. Ya ada apa sih dengan televisi itu? Ini loh Mak, lagi ada kabar Mak, ada wabah pandemik corona. Ya terus apa urusannya? Kamu Bagus kan masih muda, mau merantau. Mak tuh khawatir loh. Khawatir apa Mak? Nanti kamu akan, kalau pergi ke kampung singa, kamu akan melewati kampung serigala. Kamu akan melewati kampung buaya. Kamu tahu kampung buaya? Enggak. Dulu kamu pernah mengakali buaya. Hitung 1, 2, 3 terus kamu nyebrang. Kalau dia inget, pasti kamu diterkam. Sudah lama, emak nggak usah khawatir. Akhirnya emaknya bingung. Ya udahlah, kalau kamu kepengen juga pergi ke kampung singa, alasanmu apa? Gini loh Mak, gini Mak, keluarga kita itu Mak, dulu ahli pengobatan herbal. Oh, seperti tabib ya? Iya bener. Ingat nggak Mak? Dulu 430 tahun sebelum Masehi, Mbah Buyut kita pernah menangani wabah Athena. Kamu cerita dongeng dari mana? Loh, Mak lupa cerita Mbah Karto. Katanya dulu mbahnya lagi pernah pergi ke Athena. Jauh amat. Jauh. Athena gimana? Yunani. Iya, waktu itu terjadi saat perang yang disebut Peloponnesia. Itu ada wabah. Kira-kira 1/4 penduduk Yunani, Athena itu mati. Karena itu ada wabah penyakit. Disebut wabah penyakit Athena. Itu semacam kayak lepra. Terus, apa cuma itu cukup? Ya enggak lah Mbak. Kita juga kan pernah ya Mbak, pandemi kolera 3 loh. Pandemi kolera 3 itu kira-kira tahun 1852 sampai 1850 Masehi. Di Inggris. Yang nemuin siapa? Kamu ingat gak? John Snow. Orang Inggris. Ya orang Inggris lah, masa orang Klaten. Iya, yang menemukan penyakit kolera. Tapi justru apa? Opa. Di Inggris itu mati sampai 23.000 orang. Siapa yang nyembuhin? John. Bukan. John. Mbah Yono. Makanya orang
Mbah Yono itu mbahnya kita, mbahnya Kancil loh. Ini Mas Bagus punya mbah. Ya. Terus apa lagi? Nenek moyang kita, Mak. Ini loh Mbak, Mak. Aku tuh bukan ngarang-ngarang. Pernah menangani flu Hongkong. Engkong. Flu Hongkong. Engkong. 1968 sampai 1970 itu. Yang nyembuhin siapa? Enggak tahu. John. John lagi. Yang nyembuhin itu Mas Parjo. Mas Pagi. Itu masih keturunanku juga. Oh gitu. Itu keturunan Kancil juga. Lah itu yang nyembuhin pakai apa itu? Pakai Ramuan herbal. pakai daun. Sayang. Herbal tahu? Enggak tahu. Apa? Kuah. Oh, pinter kamu. Kamu itu pinter sekali. Terus kemudian banyak tuh wabah-wabah ya. Terakhir sekarang, Ma. Aku kasihan, Ma. Itu di Kampung Singa, Ma. HIV. Semua orang terserang corona. Di Kampung Serigala tahun 1980 terserang HIV. Waduh. Itu Ganti-ganti. obat-obat penangkalnya itu yang nyembuhin mbah-mbah kita loh. Itu nggak ngarang-ngarang loh. Akhirnya Ibu Sinten bilang sama anaknya, Gus, kalau kowe mau pergi ya pergilah. Cuma inget ya, tolong kamu jaga nama baikmu. Jangan lupa kampung halaman. Dan jangan lupa berdoa sama Gusti Allah. Gusti Allah. Akhirnya Mas Bagus pergi. Baru di tengah jalan dicegat sama Surti. Pacarnya kayaknya. Mas Bagus, mau kemana? Surti, aku mau ke Kampung Singa. Hah? Kamu mau ke Kampung Singa? Awas lo, itu hewan liar jahat. Tapi atas, Pada si Surti seujun tuh. iya, atas dasar kehewanan yang adil dan beradab. Emang ada. Kebinatangan lah, bukan kemanusiaan, karena memang binatang ini semuanya. Terus Manusia yang aja udah beradab. terus akhirnya begini, Surti, aku tuh ya punya jiwa kebinatangan yang adil dan beradab. Aku punya kemampuan herbal. Wele herbal yang kau bikin itu kan belum ada uji klinis, belum terbukti ampuh. Lah ada sejarahnya, kamu jangan menghina keluarga aku loh ya Surti. Aku bukan ngelecek kamu, tapi aku cuma was-was nanti kamu nggak bisa nyembuhin malah dihukum mati kamu sama Singa. Ah jangan khawatir, yang penting kamu doain saja. Oke. Akhirnya dia pergi. Surti bengong. Ya. Mas Bagus, jangan lupakan saya ya. Mudah-mudahan Mas Bagus kelewatan. Aku dibilang mudah-mudahan. Mestinya kan dia inget bener. Akhirnya dia ngelewatin Kampung Serigala. Kampung Serigala. Sini. Kamu namanya siapa? Bagus. Ya. Iya, Mas. Kamu kenal saya? Saya ini preman di Kampung Serigala. Tahu? Enggak. Kamu mau kemana? Mau ke kampung Singa. Ngapain kamu ke Kampung Singa? Mau ngobatin corona. Mau ngobatin wabah corona. Kamu punya HP. Sebelum kamu Kampung Singa, HP kamu aku ambil dulu. Buat aku.
Oh ya udah ambil aja. Oh jangan. Jangan Mas Drako. Mas Drako jangan gitu loh. Kalau Mas Drako masih mau ngambil HP saya, ini loh, Mas Drako harus ngubungin Mak Singa. Namanya Bang Mufasa. Nih, Mas Mufasa. Dia udah ngolingin aku agar segera datang ke negeri Singa, ke kampung Singa untuk menyembuhkan wabah penyakit corona. Nanti deh Mas, kalau aku pulang dari kampung Singa, dari negeri Singa, aku akan kasih HP ini buat kamu. Kamu jangan bohong ya. Kamu kancil suka nipu loh. Awas kamu nipu aku lagi. Nanti kalau kamu sudah berhasil menyembuhkan orang-orang di negeri Singa, kamu Itu kan hewan. iya hewan, kamu kembali ke hewan itu, nanti kamu jangan lupa HP-nya buat aku. Swear. Ayo, tos. Wah, akhirnya serigala mampu terkecoh, jalan lagi. Wah, udah mau malam. Aduh, masih lama rupanya kampung Singa, masih jauh. Coba lihat di Google Map dulu ah. Dia lihat Google Map, ternyata kampung Singa masih jauh. Akhirnya dia nginep. Mau bisa ya hewan. Bukannya HP-nya diambil sama serigala. Enggak jadi karena dibohongin serigalanya. Nanti akan dimarah singa karena nggak punya HP, nggak bisa dihubungin. Akhirnya serigala mau mengembalikan, tapi janji kalau udah pulang dari negeri Singa dia harus memberikan HP. Akhirnya dia nginep di kampung buaya. Ada nih si Bumba. Bumba. Hai, Jelek banget. kamu itu kancil yang dulu namanya bagus ya? Iya, Mas Bumba. Aku bukan Mas. Goblok kamu. Aku Kang Bumba. Kayak orang Sunda ya? Goblok kamu. Aku itu Bumba. Kamu dulu pernah ngadalin aku ya? Yang suruh ngumpul-ngumpul di sungai itu ya? Maaf. Aku bukan ngakalin, tapi aku sedang mau pergi ke seberang. Ingat, kamu harus membayar mahal penginapan di sini. Ongkosnya sama dengan HP kamu. Jangan, HP ini akan dihubungi oleh singa. Nanti kalau aku dihubungin dan tidak ada, bagaimana? Baik, kamu boleh menginap gratis, tapi besok ketika kamu pulang, kamu akan mengembalikan HP kamu kepada saya. Baik, akhirnya dia tidur di kampung buaya. Pagi-pagi dia bangun, dia melanjutkan ke kampung singa. Sampai di kampung singa, langsung dia menghadap Raja Mufasa. Yang mulia, Raja Mufasa, aku dengar-dengar dari berita-berita online, dari televisi, dari berita-berita di online, internet, bahwa di kampung Baginda yang mulia sedang terjadi wabah pandemi COVID-19. Apa demikian begitu? Sungguh itu benar. Tapi ingat, seandainya kamu tidak bisa menyembuhkan rakyatku yang kena penyakit COVID-19, kamu akan saya hukum gantung. Kak, kuping gua ada Tapi panas ya. Baginda, berikanlah waktu aku 2 pekan. Baik, kamu akan menyembuhkan dengan apa? Mohon maaf yang mulia, kami ini si kancil adalah makhluk-makhluk cerdas dalam ilmu pengobatan herbal. Kami akan menggunakan herbal. Dan kami akan menggunakan kencur, kemudian kunyit, jahe,
jinten hitam, kemudian Sih. temulawak, meniran. Dan yang mulia, saya tidak boleh menyebut semuanya. Ini rahasia kedokteran. Kamu sudah mulai berani dengan aku. Maaf yang mulia. Akan kumakan kamu. Yang mulia, seandainya aku mati, bagaimana aku bisa menyembuhkan rakyat yang mulia? Oh iya, baik. Saya akan memberi kesempatan kepada kamu untuk menyembuhkan rakyatku yang sedang menderita penyakit COVID-19. Kami negeri Singa sedang mengalami wabah atau pandemik corona. Baik yang mulia. Tapi apakah kalau aku sudah bisa menyembuhkan, aku boleh pulang? Boleh kembali ke negeriku? Ke kampung Kancil? Kamu bukan hanya boleh pulang, tapi kamu akan saya menikahkan dengan putriku yang cantik. Namanya Putri Dinda. Waduh, akhirnya si Kancil meramu obat. Piskol sama maknya. Mak, tolong dong mak, kirim obat online. Pakai Gojek kayak boleh. Akhirnya dikirim. Selama 2 minggu obat itu ternyata mampu menyembuhkan. Dan akhirnya apa? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Akhirnya si Bagus dinikahkan oleh Dinda, anak gadis yang cantik. Si Bagus dia bikin apa? Status. Facebook Live. Mak, lihat nih mak, gue nikah. Sama siapa kamu? Sama putri cantik. Bentar. Kan Singa. pertamanya udah nikah sama pacarnya yang itu dulu. Oh ini belum nikah, itu baru Itu pacar. pacar. Oh. Terus akhirnya kan jadi tuh. Dia bikin live langsung. Si Surti ngeliat. Mas Bagus, kamu kok jadi nikah sih? Akhirnya dia miskol. Mas Bagus, kamu kok mengkhianati aku? Surti, maaf ya. Aku dipaksa oleh Raja Mufasa. Karena dengan Kaisar Mufasa aku akan dinikahkan oleh Dinda karena aku telah mampu menyembuhkan rakyat Cina dari wabah penyakit COVID-19. Akhirnya dia bahagia loh. Selama tinggal di negeri COVID, di negeri Singa, dia di negeri Singa, dia akhirnya makmur kan. Akhirnya makmur, dia nggak pernah ngirimin kabar. Akhirnya apa? Lampu sebelah. Iya, akhirnya dia begini. Dia kangen nih ceritanya sama bundanya nih. Dia mau ngubungin. Kok nggak bisa ya? Dinda, istriku yang cantik. Aku kok sekarang nggak bisa ngubungin ibuku? Karena ada pesanan lagi nih. Pesanan dari ramuan obat. Masih ada tahap 2 loh, ini ada rakyat Singa yang masih terserang penyakit. Gimana nih? Aku akan nanti nggak bisa menyembuhkan. Aku nggak bisa minta kiriman lagi obat-obatan dengan bunda aku. Kamu sih nggak pernah ngirimin duit. Kamu nggak pernah ngirim kabar karena kamu sudah terlalu bahagia dengan aku, dengan kehidupan mewah dari di negeri Singa. Kamu tuh sudah kualat sama mak kamu. Sampai kirimin pulsa juga enggak. Akhirnya kamu nggak bisa lagi miss callan, nggak bisa video call. Rasain kamu. Dinda, jangan begitu dong. Bagaimana aku harus bisa menghubungi? Aku nggak tahu. Itu resiko kamu. Kamu memang orang yang tidak berbakti pada ibumu. Akhirnya apa? Akhirnya dipanggil dia Raja Singa. Kamu Bagus. Bagus. Rakyatku masih ada 27 orang lagi yang tersisa belum sembuh.
Sekarang aku minta obatnya. Yang mulia raja, aku sekarang nggak bisa lagi dikirimin ramuan obat oleh emakku. Kenapa? Karena aku lupa sama orang tua. Aku tidak kirimin uang, dia tidak pernah bisa beli pulsa lagi. Singa itu menghukum mati. Dimulai dihukum mati. Terus si Bagus dihukum mati, digantung. Baru mau dihukum gantung, tiba-tiba si istrinya, si Dinda, teriak, "Ayah, ayah, jangan bunuh suamiku, maafkan saja dia." Aku tidak bisa memaafkan. Masih ada 27 orang, 27 hewan singa yang belum sembuh. Padahal dia berjanji setelah menikah akan menyembuhkan semua rakyat. Udah jam 9 tidur ya, besok lagi. Akhirnya dia Bang. pulang. Disuruh pulang, Pusing. diceraikan. Akhirnya begini, Mas Bagus, kamu tidak pernah bersyukur sama Allah Tuhan. Kamu diberi kekayaan tetapi kamu tidak mensyukurinya. Kamu lupa dengan orang tua. Aku menceraikan kamu dan kembalilah kamu ke kehidupan miskin. Akhirnya si Bagus pulang ke kampung. Sebelah. Bukan, kampung Kancil. Dan dia menangis. Dia kehilangan istrinya yang cantik. Akhirnya dia minta maaf sama emaknya. Dia durhaka. Selesai sudah ceritanya. Demikian sudah. Gimana? Pesan moral? Pesan moralnya apa kalau menurut kamu? Tak. Kayak Durhaka. durhaka. Aku tahu. Apa? Kita tidak boleh melupakan orang tua. Kalau kita sudah berhasil. Siwa. Betul, kamu pintar. Kamu. Hadiahnya apa? Dadah, nanti hadiahnya. Terus. Wah, hadiahnya besok ayah beliin susu segar. Dadah. Dadah. Habis. Pun matiin. Ya, selesai.